waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempatnya, terutama pada Pak Adi yang pertemuan hari ini selalu rutin ya, setiap hari Jumat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari ini karena semua skenario dari awal tadi. Ya, perkenalkan nama saya dari Purworejo, Duta Donasi MCI, di mana hari ini saya ingin berbagi, mensosialisasikan program, yaitu program donasi kacamata medis daripada perusahaan MCI, yang mana perusahaan MCI ini bekerja sama dengan organisasi Glaucoma Society yang di bawah naungan WHO, Badan Kesehatan Dunia. Dan visi misi perusahaan ini adalah menekan tingkat kebutaan. Kenapa? Karena di era digital zaman now abad 21 ya, itu semaraknya orang punya masalah problem mata, tidak pandang usia, di mana anak-anak sekarang juga musimnya program daring ya, jadi itu akan semakin melonjak problem tentang mata. Jadi program ini sengaja sudah disediakan oleh perusahaan WHO, oleh MCI, di mana untuk dibagikan bagi dua kriteria. Yang kriteria pertama adalah nanti kacamata medis ini saya paparkan di dalam kandungannya apa-apa, tapi pada dasarnya yang dibantu gratis daripada MCI itu dua kriteria. Yang pertama adalah bagi penyandang glaukoma. Glaukoma itu apa? Glaukoma itu penyakit mata, tekanan tensi bola mata yang meningkat di atas 20 itu sudah tergolong daripada glaukoma. Sehingga glaukoma itu sampai saat ini juga belum ditemukan, tidak bisa disembuhkan karena apa? Faktor ya, itu sudah terlambat. Jadi itu karena semua daripada sinar blue light atau sinar biru. Jadi tidak pandang usia juga. Kalau glaukoma itu tidak bisa sembuh, kenapa? Sampai akhir hayat. Selain tidak bisa melihat, juga merasakan sakitnya itu luar biasa. Sehingga nanti dari menggunakan kacamata medis ini yang akan saya paparkan ini bisa membantu ya, menekan daripada sakitnya itu. Yang kedua adalah anak-anak di usia 16 tahun tapi minusnya di atas 5, itu juga diberikan gratis. Kenapa yang disumbangkan anak-anak di usia 16 tahun ke bawah? Karena yang sudah memakai kacamata tebal itu generasi kita ke depan, nanti itu juga akan menjadi penyandang glaukoma di hari dewasanya. Sehingga perlu ditanggulangi sedini mungkin dengan program bagi kacamata gratis ini untuk menekan tingkat kebutaan. Jadi kenapa tidak katarak yang diberikan? Karena kalau katarak itu banyak sekali yang sudah ada program operasi katarak gratis, betul ya? Di jalan-jalan itu sudah ada. Walaupun katarak itu sendiri tidak bisa sembuh sekaligus, operasi harus berkali-kali ya. Kalau hasilnya tuh 50-50, semua kembali ke Allah. Sehingga ini sharing saja daripada diri saya sendiri. Awalnya background saya 9 tahun sebagai accounting di satu perusahaan swasta, megang 4 komputer. Disitulah karena saya tidak ketahuan kelalaian saya untuk menjaga kesehatan, karena waktu saya barter dengan uang, hanya kerja dapat uang, tapi efeknya apa? Punya masalah mata, yaitu mata minus dan silinders yang sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena di setiap pagi saya harus merasakan ngilu dan sakit. Jadi berpapasan dengan sinar matahari atau kena angin itu sudah keluar cairan air mata, dan bahkan harus ditutup rapat dengan telapak tangan, merasakan ngilunya, sakit senut-senut sampai kelihatan. Nah, begitu saya beberapa dokter yang saya jumpai untuk konsultasi tentang masalah mata, di mana dokter di luar negeri di Taipei itu menyatakan mata nggak ada obatnya, yang ada hanya di LASIK. Tapi LASIK itu nggak cukup sekali, karena operasi juga 50-50 hasilnya. Karena daripada organ tubuh kita itu paling rentan adalah saraf retina mata, itu paling peka dan paling rentan. Jadi perlu waspada. Kenapa? Kalau orang mau operasi itu harus siap mental untuk mata ya, karena hasilnya memang tidak bisa dijamin, dan operasinya tidak cukup satu kali, LASIK lagi selama kita masih hidup di
era now, karena era digital itu sangat bahaya daripada sinar biru itu menembus ke retina mata. Dan sinar matahari di Indonesia ini juga terik sekali sehingga itu merusak kornea mata seperti itu. Jadi waktu itu berobat hanya dengan tetes mata. Tetes mata juga tidak boleh berkelanjutan karena apa? Itu hanya menekan jangka pendek saja supaya tidak sakit tapi tidak menyembuhkan. Bahkan itu kimia juga resikonya bahaya. Terus yang ketiga, kalau mau menjaga daripada produk, pakailah kacamata yang berwarna kuning. Itu yang bisa memantau daripada cahaya biru, sinar biru tadi. Jadi saya beli kacamata sunglasses yang berwarna kuning. Setiap saya mau keluar juga pakai itu. Jadi banyak orang masih kagum karena saat itu masih tahun 2010. Jadi udah mau kacamata warna kuning kemana-mana. Jadi orang pada kagum, kok aneh kacamatanya warna kuning. Padahal punya tujuan dan makna sendiri. Karena saya konsultasi dengan dokter yang tidak bisa disembuhkan. Tiap pagi harus berair dan ngilu sekali, sakitnya senut-senut mata kiri kanan. Itu sinus juga. Dan saya selalu gonta-ganti karena selalu cek di optik ya. Jadi kalau masalah mata rata-rata minus plus silinder itu ke optik, betul ya? Karena apa? Untuk membantu penglihatan sementara ya. Tapi apakah itu menjadi solusi kesembuhan? Tidak, karena saya setiap 6 bulan harus ganti kacamata. Seperti itu ya. Itu faktanya dari diri saya. Jadi begitu saya sebelum mengenal MCI ini tanggal 1 Desember itu saya sudah pesan 1 Desember 2020 saya sudah pesan kacamata optik di Wates di Kulon Progo karena saya tinggal di Purworejo perbatasan Kulon Progo daerah Dendeles dekat bandara yang ninggal ya. Nah disitulah saya pesen hanya karena kalau saya mengendarai kendaraan sendiri selalu berpapasan malam hari itu matanya perih sekali. Tidak bisa bersorot lampu langsung, lampu yang berlawanan. Jadi begitu menggunakan kacamata, di satu hari Allah mengirimkan dewa ya untuk penolong ya. Itu wasilah dari teman saya Mas Baji dan Pak Topik dari Jakarta melintas di Dendeles. Dan saat itulah beliau mereferensikan bagaimana kalau punya masalah mata menggunakan kacamata medis atau kacamata terapis ini akan terbantu. Paling tidak membantu penglihatannya nanti lambat laun akan lebih normal kembali seperti itu. Dan yang kedua juga mata pencaharian. Ini ada potensi peluangnya seperti itu. Jadi karena saya sendiri juga tergolong bukan tipe yang diberikan gratis, belum glukoma, betul? Siapa yang mau glukoma di sini? Baru dapat gratis. Jadi Bapak mau itu kan gratis toh? Ya, itu harus glukoma dulu langsung diberikan cuma-cuma. Sudah langsung kan? Ya, jadi saya juga berpikir saya berlatih membuka pola pikir bahwa kesehatan adalah aset kehidupan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena kalau nggak sehat segalanya nggak sehat juga ya. Dan mata adalah organ tubuh yang paling penting karena mata nggak ada yang jual. Bahkan mata itu bagian dari jendela dunia. Kalau mata kita gelap ya dunia pun gelap seperti itu. Sehingga saya prioritaskan kesehatannya. Jadi saya dengan cara membeli tadi karena saya ingin sehat selalu, paling tidak maintain kesehatan yang masih ada. Dan kelebihan daripada produk MCI kacamata medis ini karena apa ya, ini produknya daripada teknologi Jerman, penemunya Dr. Sun Lifeng dari China, terus assembly-nya dari Jepang, standar ISO-nya dari Taiwan, garansi daripada kandungan teknologinya dari Malaysia. Jadi ada mengandung 8 teknologi. Kelebihan daripada kacamata ini dibanding dengan kacamata yang lainnya. 3 teknologi ada di lensa, yaitu ada anti sinar biru atau anti blue light. Blue light itu apa? Cahaya paparan daripada lampu, HP, laptop, komputer, TV, itu semua mengandung sinar biru. Sinar biru itu dimana memancar ke mata kita, tembus langsung ke retina mata, sehingga banyaknya kendala masalah-masalah mata. Di era zaman abad 20 dulu, waktu saya kecil, jarang sekali anak menggunakan kacamata, betul ya? Tapi saat ini anak-anak SD karena udah memang harus diwajibkan daring juga harus pegang HP ya. Jadi banyak sekali problem
akan masa depannya, ya. Itu karena kerusakan mata. Yang kedua ada anti UV. Yang dimaksud UV itu ultraviolet. Kita posisinya di negara Indonesia itu adalah khatulistiwa, di garis khatulistiwa yang sangat tropis, sehingga UV itu jika memapar kepada kornea mata kita, maka itulah akan menyebabkan yang namanya katarak. Sehingga Indonesia sendiri menduduki peringkat, ya, bukan menduduki peringkat yang bagus, tapi peringkat katarak nomor 1 sedunia. Bahkan di Indonesia ini juara satunya juga ada di daerah Jawa Timur. Kenapa? Karena lapisan ozonnya sangat tipis, sehingga teriknya itulah yang merusak kornea mata kita, timbullah yang namanya katarak. Dan katarak itu dimana kalau dioperasi juga nggak cukup sekali tadi, ya. Jadi harus lasik lagi. Bahkan saat ini tidak dilayani dengan BPJS, ya. Kalau katarak, ya, harus dengan mandiri. Oke. Ya, yang ketiga ada anti radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi itu adalah gelombang elektromagnetik dari barang-barang elektro, sehingga itu materinya tinggi, itulah yang merusak saraf. Dekat-dekat ini ada berita kan di Subang, anak mainan kecanduan game terus meninggal karena kena paparan radiasi, ya. Jadi di sini kelebihan daripada tiga teknologi tadi kita ilustrasikan. Ini adalah kornea mata, replika mata, ya, dan ini paparan sinar biru. Ini kalau ke mata langsung kita nggak bisa melihat. Kenapa? Sinar biru itu silau banget, ya. Jadi ini kalau kita paparkan ke kornea mata kita, tembus ke retina mata, kosong. Sebenarnya rusak sudah, tapi akan hilang sekejap juga. Tapi apa iya Bapak Ibu kalau buka HP, main nonton TV, terus kita di bawah lampu 1 detik aja? Nggak mungkin kan? Jadi kalau terus terpapar daripada sinar biru, itulah yang penyebab akan rusaknya mata kita. Jadi timbullah penyakit yang tidak kita kehendaki, atau mata itu ada 23 jenis penyakit, ya, namanya. Sekarang modern penyakit pun banyak sekali namanya, ya. Nah, karena apa? Kita ada di era digital, zamannya udah beda sama dulu. Sehingga dengan kacamata ini, lensa ini memang lensa netral, ya, tapi sudah dilindungi yang namanya ada anti sinar birunya. Sehingga walaupun kita terus di depan HP, laptop, komputer, tidak akan tembus ke retina mata kita. Tapi kalau tidak menggunakan lensa kacamata ini, tetap tidak ada solusi untuk kesembuhan, karena kita terus berpapasan dengan sinar biru, ya. Ini pelindung, sudah ada anti sinar birunya. Di optik juga ada, tapi kita perlu pesen dulu, ya. Pesen itu setiap satu teknologi kurang lebih 400 sampai 500 ribu. Jadi kalau mau pakai anti sinar biru bisa, mau pakai anti radiasi bisa. Sekarang zamannya teknologi, tapi setiap satu teknologi itu uangnya tidak sedikit, ya. Yang kedua, ini kalau ada sinar matahari terik ini diginiin juga langsung kosong. Tapi dengan menggunakan ini, ya, memantul daripada ultraviolet, ya. Nah, 5 teknologi ada di gagang frame-nya, jadi ditanam bukan dilapisi. 5 teknologi itu salah satunya yaitu yang namanya batu germanium. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah banyak mengenal yang namanya germanium, ya, banyak yang mengenalkan kalung modelnya untuk apa? Menekan sel kanker berkembang seperti itu, ya. Ini sebagai penekan kanker dan lain sebagainya. Karena apa? Germanium itu adalah batu karang dari dasar laut. Sifatnya apa? Meningkatkan imunitas kekebalan tubuh diri kita. Padahal semua manusia itu punya benih kanker, berkembang atau tidaknya itu dari gaya hidup kita. 20 tahun ke belakang kita makannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa. Apalagi kalau di Indonesia, kita tidak bisa terhindar daripada yang namanya radikal bebas. Karena apa? Polusi udara. Kalau Kopaja di Jakarta itu aja ngebul kayak gitu, ngisep, nah itu kotor sekali. Nah itulah yang namanya radikal bebas. Kerjanya apa? Memutuskan sel dalam DNA kita, sehingga dengan berkurangnya sel dalam DNA kita tidak memiliki kekebalan tubuh. Nah itulah yang menjadi peradangan aktif oksigen di tubuh kita, sehingga menjadi peradangan menjadi sel kanker berkembang, ya. Jadi sudah menggunakan germanium, ya, itu bisa membantu meningkatkan imunitas kekebalan tubuh. Yang kedua ada kandungan ion negatif.
Ion negatif itu boleh dibilang namanya vitamin udara. Kenapa kalau yang punya asma, yang punya alergi itu selalu ke tepi pantai? Karena di pantai itu udaranya bersih dan udaranya mengandung ion negatif, sehingga banyak sekali orang-orang yang terapi di tepi pantai, terapi ion negatif itu di air terjun, terapi ion negatif itu di gunung pegunungan puncak. Itu udaranya yang kita cari. Untuk apa? Netralisir radikal bebas yang ada di tubuh kita. Sehingga dengan menggunakan ion negatif, itulah mensuplai oksigen ke otak kita, memberikan vitamin ke dalam darah kita, sehingga kita punya imunitas juga. Yang ketiga, ada yang kandungan namanya nanosilver dari Amerika ya. Nanosilver itu adalah agen antibakteri, di mana dia bekerja untuk melawan daripada bakteri, kuman ya, itu menghambat virus juga berkembang. Sehingga bagus kalau Bapak Ibu setelah menggunakan kacamata ini, ada orang yang punya masalah mata yang merah, belekan itu, kita melihat aja katanya tertular, betul nggak? Tapi nggak usah takut, jenengan pinjamkan, dipakai 15 menit itu udah langsung ada reaksi kesembuhan, dan jenengan pakai lagi nggak usah takut ketularan karena sudah ada kandungan nano silvernya. Yang keempat, ada kandungan daripada inframerah jauh. Inframerah jauh itu kalau kita udara pagi hari, jadi pukul 7 sampai 10 itu kandungan firnya tinggi. Kenapa? Dia adalah mengandung vitamin D, mengencerkan darah, sehingga kita sehat selalu walaupun musim hujan atau di daerah yang dingin. Ya, kita menggunakan kacamata sudah ada firnya di dalam tubuh kita, sehingga darah kita bisa encer. Ya, kenapa bayi-bayi itu dijemur setiap pagi? Untuk supaya tidak kuning, supaya sehat. Tapi kalau selewat pukul 10 sampai pukul 3 itu sinar matahari atau ultraviolet yang sangat bahaya. Tapi kita juga tidak bisa menghindar dari itu semua, karena rata-rata kalau kaum tani kewajiban ke ladang, betul? Ya, sehingga kalau kaum petani banyak sekali yang terkena katarak. Tidak perlu nunggu di usia 50 tahun ya. Padahal itu perlu ditanggulangi dengan menggunakan kacamata ini. Kita tidak bisa langsung menyerap daripada ultraviolet ke dalam kornea mata kita ya. Yang kelima, ada kandungan batu turmalin. Batu turmalin itu salah satu batu yang bisa mendetoksifikasi toksin dalam tubuh kita, sehingga ya dengan menggunakan kacamata ini, karena ini benda aktif, ini mengandung teknologi, sehingga dia akan bekerja yang namanya heat bukan yang dimaksud efek samping, tapi adanya efek perbaikan. Siapapun menggunakan kacamata ini reaksinya berbeda-beda. Karena apa? Imunitas kekebalan tubuh manusia itu satu sama lain berbeda. Sehingga pertama rata-rata nih ya, yang menggunakan ini mungkin jenengan sakit nyobi 15 menit itu bisa pusing-pusing. Itu sirkulasi darah yang tidak lancar, bisa mual, bisa keringat dingin karena pembuangan toksin melalui kelenjar kulit ya. Dan beda-beda setiap orang menggunakan perdana itu. Tapi yang pasti di hari pertama, kalau testimoni dari saya sendiri, harus buangin kotoran mata banyak sekali di pagi hari. Itu pertama ya. Itu tadi. Dan untuk syarat dan ketentuan di mana Bapak Ibu tidak terkena glukoma dan tidak ingin glukoma, monggo ya. Pola pikir kita sama-sama utamakan, prioritaskan yang namanya kesehatan, karena sehat adalah aset kehidupan ya. Di mana di sini nanti akan ada teman kita juga memaparkan tentang program yang lainnya. Saya ingin memiliki, tapi gimana caranya biar tidak perlu modal banyak, bahkan dikembalikan 100%. Ini karena apa? Misi dan visi MCI itu menekan tingkat kebutaan dunia. Bahkan Bapak Ibu bisa searching di Google 5 detik. Setiap 5 detik satu penduduk dunia meninggal karena buta. Ya, jadi Bapak Ibu monggo mengke sami-sami nyimak kalian leader berikutnya yang akan memaparkan program gimana kita bisa mendapatkan kacamata medis ini dengan cuma-cuma juga.